pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Tapenpa tahun 2023. Karena atas berkatnya kita boleh berkumpul di tempat ini guna melaksanakan Musyawarah Desa Tapenpa 2023. Mengawali kegiatan kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini secara ajaran Katolik. Desa yang hari ini kita musyawarah desa. Musyawarah desa hari ini tidak kalah penting juga. Ketika nanti pemaparan penggalian gagasan di musyawarah dusun 1, dusun 2 dan dusun 3 juga kita akan kawinkan dengan RPJMdes. RPJMdes dan RKPdes itu beda. Kalau usulan-usulan kemarin yang kita nanti harus hari ini kita sama-sama nanti memperjuangkan untuk kegiatan itu dianggap sangat penting dan sangat mendesak untuk dijadikan prioritas itu sekali lagi harus dikawinkan dengan RPJMdes. Contoh, kita semua, kami BPD membuka kegiatan musyawarah desa hari ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Saya baca hasil rekapan Musdus Desa Tapenpa tahun 2023-2024. Kegiatan pendidikan. Yang pertama, pengadaan papan pleyot di Polindes. Yang ketiga, pengadaan dacing digital untuk bayi dan balita. Yang keempat, pengadaan dacing dan sarung timbang untuk pos 2. Yang kelima, pengadaan papan serba-serbi untuk pos 1 dan 2. Sudah melihat hasil usulan kegiatan Musdus 1, Musdus 2, Musdus 3. Hari ini kita Musdes bertujuan untuk merancang kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Jadi kegiatan-kegiatan yang nanti kita usulkan ini di tahap Musdes pada hari ini kita akan membuat perankingan. Dari perankingan itu nanti ada prioritas usulan yang nanti akan dilaksanakan atau dijalankan di pembangunan tahun 2024. Jadi itu merupakan acuan untuk pembuatan RKPdes. Saya lebih setuju agar aula serbaguna di tingkat desa dilaksanakan pada periode berikut berdasarkan keputusan atau kesepakatan Musdes ini. Yang dalam rancangan atau rekapan ini lokasinya ada di tanah sekolah. Tadi saya diutus untuk mewakili sekolah dan dari sekolah kami mengizinkan tempat agar pembangunan aula serbaguna di tingkat desa bisa terwujud. Kira-kira dari Bapak Mama ini merupakan kebutuhan yang betul-betul mendesak untuk kita masukkan sebagai prioritas. Silakan. Mungkin dia punya redaksi kalimatnya. Berarti sama dengan Bapak Valen ya? Tetap diadakan? Ya, karena alasan saya kan ya. Sementara begini, kalau misalnya Musdus Dusun 3, kami sementara di Dusun 3 itu kendalanya di tempat. Yang kedua,
serbaguna itu, contoh misalnya kami di posyandu, di bagian kesehatan saat posyandu, jelasnya literasi antara PAUD dengan posyandu, tetapi ruangannya yang terbatas. Kalau misalnya itu jadikan sanggar seni, mungkin musyawarah dusun. Nah, ini yang harus kita mengusulkan sesuatu harus ada dasar-dasar ini. Maka tidak disesuaikan dengan tadi kepentingan atau keinginan tadi. Bahwa potensinya ketika kita bangun gedung di sana berarti ada dimanfaatkan untuk kegiatan posyandu, kegiatan musyawarah, juga ada kegiatan yang juga berhubungan dengan pendidikan juga terjadi di sana. Jadi mungkin kalau mau diganti supaya kemudian bisa dieksekusi itu paling bagus itu dia jadi gedung posyandu. Gedung posyandu tetapi kita buat gedung itu modelnya model aula gitu. Dengan kegiatan kita Musdes hari ini, bahwa kegiatan ini sudah kita lakukan review kembali RPJMdes yang sudah tertuang kegiatan-kegiatan program 6 tahun ke depan kepala desa di dalam matriks itu sudah tertuang semua usulan, supaya usulan-usulan yang tadi sudah dibacakan oleh BPD itu sudah termuat di dalam dokumen RPJMdes. Dan kita lihat dari sisa usulan yang kemarin belum terlaksana, itu yang nanti sebentar kita prioritaskan. Dan sebentar ada notulensi langsung di laptop supaya kita perekapan hasil Musdes itu tingkat desa, penggabungan usulan ini. Baru kita masukkan di tadi BPD langsung memfasilitasi. Contoh, pengadaan seragam untuk PAUD, dia masuk di prioritas utama atau tidak? Urut 1 atau urut 3? Kenapa urut 1? Urut 1 itu mungkin sangat mendesak, atau urut paling belakang bahwa ini kegiatan tidak mendesak. Urut 2 kegiatan apa? Jadi langsung kita buat di sini DPD, di situ formatnya itu nomor, uraian kegiatan atau usulan atau uraian kegiatan, volume, lokasi, keterangan. Nah, supaya kita langsung isi. Jadi di sini sudah ada, tinggal nanti kita bacakan saja. Tadi ditawarkan itu bahwa kemarin hasil musdus dari 3 dusun itu apakah ada usulan baru atau tidak? Kalau tidak ada usulan baru, maka kita langsung memfasilitasi ini, kita tawarkan kepada forum untuk kita bacakan dari semua total usulan ini berapa banyak. Nanti kita akan lakukan diskusi untuk kegiatan ini mana yang prioritas utama untuk dilaksanakan di tahun 2024. Terkait dengan PAUD kesehatan, itu memang pelayanan sosial dasar, itu wajib. Besok berubah lagi berarti urusan banyak-banyak ini nanti tidak bisa diakomodir. Tapi kita lihat kembali di Bapak Desa punya RPJMdes termuat atau tidak. Jadi sedikit saya kasih gambaran supaya sebentar langsung kita buat dia punya tabel, isi dia punya uraian usulan, kegiatan, volume, lokasi, supaya nanti jelas memang. Sudah direkap per bidang. Nah, kemudian nanti kita baca satu persatu dari bidang pertama. Misalkan pengadaan seragam untuk PAUD itu dia masuk di bidang pembangunan, bidang 2. Jadi untuk bidang penyelenggaraan nanti saya kira ada, dengan membaca keseluruhan ini mungkin hanya Gapura Desa saja yang masuk, yang bisa dibiayai dari ADD, sedangkan yang lain ini semua bisa diakomodir dari dan desa. Jadi baca poin 1 dia masuk di bidang 2, kasih keterangan apakah menjadi prioritas atau tidak. Pengadaan seragam ini saya tanya dulu supaya ini untuk anak desa itu, kalau dari segi ini setiap gapura itu di kalau lokasi umum berarti dia punya ketinggian ini dalam hal ini tingginya itu harus melebihi dari ukuran gapura biasa. Karena jalan umum ini penggunanya kita hitungnya di sini ada penggunaan alat beratong itu biasa diteronton untuk itu. Jadi dia punya lokasi, dia ketinggiannya itu harus melebihi dari standar gapura biasa. Baik. Bisa kembalikan. Terima kasih untuk usulan. Pendidikan ini maksudnya pendidikan PAUD, sehingga usulan yang itu hari
Itu tadi kita sudah lihat dan ada di sini. Nanti rekapan yang sekarang ini kan Kan seragam olahraga ini kalau kita punya niat anak-anak sekolah, kalau kita masih bisa atasi, kenapa kita tidak atasi? Supaya dananya kita bisa masukkan ke kegiatan yang lain. Maksudnya ini gambaran, bukan maksudnya saya langsung vonis, tidak. Saya hanya menggambarkan keputusannya ada di papa mama. Pendidikan itu dimasukkan saja semua. Nanti kita lihat di kebutuhan-kebutuhan yang misalkan ada di dalam kan penggunaan untuk dan desa untuk bidang kesehatan pendidikan itu dia minimal 20%, minimal 20%. Jadi kalau misalkan memungkinkan itu kita lakukan. Jadi itu sifatnya nanti kita kerjasama lagi dengan dana BOP. Kan di POT itu ada dana BOP, mungkin lewat BOP. Jadi biarlah usulan itu dimasukkan saja. Khusus bidang pendidikan dan kesehatan itu kita masukkan saja semua. Kita masukkan saja semua karena dia masuk di layanan kebutuhan dasar itu. Nanti ketika dana tidak cukup, tentu kita akan lihat, oh ini ternyata mereka masih yang paling penting yang ini. Jadi karena kalau kita ngomong seragam ini Bapak Mama, saya juga kadang-kadang kita berpikir masyarakat di sini ada bantuan PKH banyak. Bantuan itu bukan untuk Bapak Mama, untuk pendidikan anak. Jadi kadang-kadang juga kita harus realistis dengan yang itu. Jangan semua harus ditanggung. Jadi nanti apa yang diusulkan itu nanti kita akan ambil akomodir. Tetapi nanti kita dalam rincian itu kan kita akan lihat anggaran kita. Kemudian ada rehab Pulindes juga sudah ada anggaran untuk tahun ini. Itu termasuk yang 278 juta itu. Honor kontrak desa, bidan desa per harian juga dihitung 50.000. Tidak masuk saya tidak bayar, akan terbawa ke Silpa. Begitu. Jadi kita tidak sedang membenahi sistem ini. Jadi yang anggaran-anggaran yang nanti Bapak usulkan, kalau misalkan kelebihan, nanti Silpa bisa kita alihkan untuk seragam PAUD. Jadi masih ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang nanti kita tanggung lagi. Usul masuk saja, jangan bertengkar untuk hal yang sebenarnya nanti kita selesaikan. Penambahan kader untuk sementara ini kita belum bisa pastikan karena kita mau penambahan harus sesuai dengan jumlah sasaran. Kalau hanya 10 orang berarti tidak bisa. Mungkin dari saya seperti itu. Betul. Kue mau jadi dia akan keluar misalkan pagi ini saya mau buat kue ini berarti kita apa memang besok kami tidak pesan lagi, kami pesan ini. Jadi sistemnya gede. Aplikasi nanti akan dipakai atau tenun, mau tenun dan jualan tenun di sini. Nanti dia bisa terbuka untuk. Kemudian ini di sini juga nanti dompet digital. Bapak Mama kalau sudah ada uang di sini, pergi ke toko tidak usah bawa toko-toko yang ada atau pembayaran pakai tidak lagi pakai uang cash tapi pakai HP ini klik-klik saja. tapi ada yang ini tidak perlu pelatihan Bapak. Nanti saat saya sosialisasi dia punya pakai Play Store, kita rilis di sini, buka nanti dua layar kita pakai. Bapak kami siapkan pulsa data. Kalau yang ada pulsa data kita pakai, kalau tidak kami pakai Orbit desa punya. Kemudian teman-teman perangkat. Jadi kita langsung masuk Play Store, klik-klik jalan. Termasuk nanti Bapak mau urus surat ada di sini, langsung di sini. Kalau Bapak pun nama klik dan tidak keluar nih, berarti Bapak belum kasih masuk data di tabel Pak. Bapak masih orang. Tapi kalau harus kasih masuk. Jadi itu yang tadi apa nanti kita bisa dalam waktu dekat. Jadi semua sifatnya yang sifat uang apa dia aman di situ. Begitu. Itu nanti ada dana yang harus di. Oke, terima kasih. 10 unit. Itu menjadi prioritas atau tidak? Paling utama atau tidak masih bisa dipending atau tahun berikutnya harus direalisasi. Betul-betul dibutuhkan, maksudnya begitu. Masuk prioritas atau tidak? Tidak dibutuhkan. Masyarakat tidak butuh rumah.
Butuh. Butuh berarti masuk prioritas. Yang ketiga itu sangkonit. Yang keempat Jangan masuk kisah. Jangan masuk kisah. Karena tiap tahun sapunya tanah yang dibelah itu jadi gempa. ya. Hampir saya ini banyak suara parah itu. Musim hujan itu parah. Prioritas keempat. Kegiatan keberapa? Terkait dengan musyawarah desa pada hari ini yang gunanya juga untuk kemajuan desa Tapenpah ke depan. Selanjutnya evaluasi dan penegasan dari kepala desa. Oleh karenanya kesempatan saya beri. Beberapa kegiatan yang tadi sementara kita jalani itu yang tadi pendidikan dasar, kesehatan sudah, kemudian crossway sudah jalan, mulai kuliah juga sudah jalan, air bersih juga jalan, lalu revitalisasi sudah jalan, kemudian yang nanti belum MUD jalan, yang nanti dijalankan di tahap 2 itu yaitu wisata itu sama ayam kampung berumah satu pasar itu nanti di tahap kemudian BPJS ketenagakerjaan. Berikut saya meminta kepada kita sekalian untuk musyawarah hari ini menjadi bagian dari proses pelaksanaan. Bahwa keterlibatan kita semua ini adalah hal yang sangat penting, sangat urgen untuk kemudian desa bisa berjalan secara maksimal, karena tanpa kita semua maka pembangunan akan mengalami penyimpangan. Sehingga terima kasih saya sampaikan kepada BPD yang sudah memfasilitasi kegiatan musyawarah desa kita. Masih ada satu lagi musyawarah yang namanya Musrembang Des. Itu kewenangan pemerintah desa yang akan memfasilitasi kegiatan. Kemudian apa yang sudah dijalankan oleh pendamping inklusif bersama dengan kader-kader yang selama ini sudah bergiat, supaya mohon untuk ikuti dan laksanakan, sehingga kemudian pembangunan bisa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lupa nanti disampaikan oleh ketua, tapi bahwa kita sudah perdes hampir rampung, tinggal nomor hukumnya saja. Nanti tingkatan sosialisasi ini karena kita sudah sangat lapar, jadi nanti kami akan secara media kemudian fotokopi tempel di kios-kios untuk Bapak bisa pelajari di situ, lihat hasil perdesnya. Itu sudah sangat bagus. Tinggal persetujuan nomor hukumnya, karena ini dibantu oleh orang-orang hukum yang menyusunnya itu. Jadi sudah bermitra dengan bagian hukum, jadi pasti dalam waktu hari Senin atau Selasa sudah bisa dapat nomor hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Penutup yang disampaikan oleh Ketua BPD kepada Bapak Ketua, saya persilakan. Diskusi itu ada kata-kata yang kurang berkenan dari yang dalam. Atas nama BPD kami sampaikan permohonan maaf Kepada Ketua BPD, dengan demikian berakhirlah sudah kegiatan musyawarah desa Tapenpah 14 Juli 2023. Saya sebagai pembaca mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari kita semua, sehingga musyawarah desa Tapenpah pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Untuk menutup